Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita menerima firman Tuhan dengan bertobat dan terima baptisan Roh Kudus. Kita bisa menghasilkan buah. Kenapa? Karena memang saudaraku, pada waktu Tuhan menciptakan sesuatu, tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Pada waktu Tuhan menciptakan pohon-pohon, maka ia memerintahkan pohon-pohon itu untuk berbuah. Dalam buah ada benih. Di dalam benih itu tersimpan hidup yang baru. Dan di dalam hidup yang baru itu tersimpan potensi untuk berbuah. Inilah cara Tuhan dalam menciptakan sesuatu. Dan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan keberadaan manusia seperti sebuah pohon. Mari kita baca dulu Matius 12 ayat 33 dan 35. Matius 12 ayat 33 dan 35. Bersama-sama 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik. Semua membacanya ya. Kita ulangi 1, 2, 3. Suatu pohon kamu katakan baik. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. 35. Orang yang baik mengeluarkan 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Nah, saya dan saudara tentunya adalah pohon yang baik. Karena Yesus kita baik. Kalau ada pohon buahnya busuk, suka? Tentu tidak. Sebabnya, saudaraku, Tuhan menginginkan buah yang baik dari saya dan saudara anak-anaknya. Maka Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 22a, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Untuk apa kita hidup? Nah ini, bekerja memberi buah. Nah untuk itu kita lihat dulu hubungannya dengan baptisan Roh Kudus. Karena untuk memberi buah yang baik, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Mungkin orang-orang lama kita dalam Tuhan, kita sudah tahu itu. Tetapi bisa saja tahu, tapi tidak menguasai hidup kita. Nah, baptisan Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan. Karunia Tuhan untuk semua orang yang percaya, yang telah disucikan hatinya. Dan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah tentunya berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diberikan roh itu. Nanti di poin terakhir kita bahas tentang hal ini. Nah, sejak perjanjian lama, Tuhan sudah janjikan rohnya itu. Kita baca Yehezkiel 36 ayat 27. Saudara dapat mengikutinya kalau sudah. Sama-sama, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, dengan apa kita bisa hidup menurut ketetapan Tuhan? Dengan apa kita bisa berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan tidak menyimpang? Kalau roh Tuhan diam di dalam kita. Haleluya. Dan Yesus sendiri berkata bahwa Roh Kudus akan datang setelah ia naik ke sorga. Yohanes 16 ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi Tuhan menghendaki agar saya dan saudara orang percaya menerima Roh Kudus. Lukas 24:49 dia berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Dan kemudian sebelum kenaikannya ke sorga, Yesus berkata pada murid-muridnya agar menantikan janji itu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5 dikatakan, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Ngapain? Menantikan janji Bapa. Dikatakan, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggallah di Yerusalem. Bagi kita sekarang ini apa maksudnya? Tinggallah dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Nantikan dia kalau belum. Kalau sudah, mari terus tetap tinggal di dalamnya. Dan memang janji itu digenapi. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, janji itu digenapi. Dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Masing-masing kita harus dipenuhi Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Benar-benar janjinya digenapi. Haleluya. Tuhan sanggup menggenapi setiap janji firman-Nya bagi saya dan saudara. Tidak perlu diragukan. Nah, apa hubungan baptisan Roh Kudus? Kita lihat dulu hubungannya dengan pertobatan. Karena penghalang utama tidak dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dalam dosa. Penghalang utama tidak dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dalam kedagingan. Hidup dikendalikan oleh dosa. Hidup dalam keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, Galatia 5 ayat 17. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Kalaupun mungkin saudara bisa lihat, karena banyak sekarang, bukan banyak ya, ada juga hamba Tuhan berkata, untuk apa berbahasa roh? Katanya, memang saudaraku, bahasa roh itu adalah tanda pertama dibaptis dengan Roh Kudus. Amin. Kita tidak bisa berkata untuk apa, itu memang harus. Tetapi bahasa roh itu tidak dipelajari. Itu diberikan langsung oleh Tuhan Yesus. Amin. Lalu saudara berkata, kenapa ada orang dia berbahasa roh banyak tapi tetap dalam dosa? Karena memang dia sudah terekam di bawah sadar ya. Dia itu sebabnya ada orang tetap berkata-kata tapi itu sudah di dalam pikirannya, enggak lagi digerakkan oleh Roh Kudus. Tapi jangan pula salah. Kita semua harus berbahasa roh. Haleluya. Nah, semua manusia memang telah berdosa. Sejak lahir saja, kata seorang bayi, sudah dalam dosa. Karena memang dosa nenek moyang turun. Namun, firman Tuhan meminta kita semua untuk meninggalkan dosa, menjauhi dosa. Dan kalau mau menerima Roh Kudus sepenuhnya, untuk tinggal di dalam kita, tidak ada jalan lain kecuali tinggalkan dosa. Kecuali bertobat. Kisah Para Rasul 2:38 berkata begini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Harus bertobat. Baptisan Roh Kudus itu adalah karunia Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Pemberian itu kedaulatan Tuhan terhadap orang-orang yang meminta kepadanya dengan iman, dengan percaya. Nah, saudaraku, langkah awal dalam pertobatan adalah mengaku
Mengaku kita telah berdosa. Mengaku memang kita telah salah. Karena 1 Yohanes 1:9 berkata begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mana lebih gampang? Mengaku dosa di hadapan Tuhan atau di hadapan pendeta? Hadapan Tuhan. Gak ada yang sulit ya. Tuhan, aku masih berdosa. Sakit hatiku. Masih tersimpan di dalam Tuhan. Luka hatiku. Akui. Aku masih dendam terhadap suamiku. Main serong dia Tuhan, misalnya. Di sini nggak ada, ini contoh ya. Di luar kata Pak Gembala. Di sini nggak ada. Haleluya. Masih sakit hati aku Tuhan. Masih marah aku. Masih sembunyi-sembunyi aku melakukan dosa. Masih suka aku dosa ini, orang lain nggak tahu, akui. Haleluya. Itu langkah awal dalam pertobatan, mengaku. Tuhan tidak pernah memaksa orang bertobat. Pertobatan adalah keputusan pribadi. Dan firman sudah diberikan kepada kita. Amin saudaraku. Dan itu diawali dengan pengakuan. Pengakuan ini menjadi sangat penting. Karena dengan pengakuan inilah kita dapat pengampunan. Dan dengan demikian kita bisa lebih kuat melangkah untuk meninggalkan dosa. Karena setelah langkah pertama mengaku, langkah kedua yang perlu kita kerjakan, ya tinggalkan. Bukan berarti mengaku sudah berdosa aku Tuhan, besok lakukan lagi. Tidak, yang namanya bertobat, akui dan tinggalkan dosa itu. Haleluya. Kita enggak dosa yang jahat-jahat lagi, enggak membunuh lagi. Enggak merampok bank lagi kita. Tapi ada dosa-dosa yang memang meninggalkan dosa berarti tidak lagi melakukannya. Dan melangkah menuju arah yang berbeda, itulah bertobat. Dengan kata lain kita menjauhkan diri dari dosa itu. Dan melakukan perbuatan yang berlawanan dengan dosa itu. Kabar baiknya, Tuhan akan selalu menyambut kita dengan tangan terbuka. Haleluya. Tangannya terbuka, menunggulah. Haleluya. Dia selalu terbuka. Dia tunggu. Kenapa kita masih diberi hidup? Kesempatan untuk bertobat dan menghasilkan buah. Amin. Nah, apa hubungan baptisan Roh Kudus dengan buah? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, ini ayat pamungkas kita dari dulu ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, sama-sama kita baca ayat ini dan hidupkan kembali di hatimu. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup seseorang, ia akan bekerja keluar. Apa itu keluar? Memberikan kuasa untuk menjadi saksi. Tapi gak hanya itu. Dia juga bekerja ke dalam untuk memunculkan buah roh tersebut. Yang sudah dicurahkan rohnya kepada kita dan itu berbuah. Nah, saudaraku, untuk menjadi saksi keluar dan menjadi efektif kesaksiannya, seorang anak Tuhan harus memiliki karakter Tuhan sendiri yang kita kenal dengan buah Roh Kudus. Apa itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Gak ada hukum di dunia ini yang menentang itu, kata Galatia 5. Itulah karakter Yesus. Dan itulah yang ditumbuhkan dalam diri anak-anak Tuhan yang dibaptis dengan Roh Kudus.
Haleluya. Tadi di atas sudah kita baca bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ini menggambarkan kehidupan orang Kristen yang telah menerima Roh Kudus. Dia tidak hanya sekedar berbahasa roh. Dia tidak hanya sekedar goncang-goncang. Dia tidak hanya sekedar tergeletak. Kalaupun itu ada. Tetapi ia akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang berwujud karakter kehidupan Kristus sendiri. Haleluya. Itu buah roh tadi. Dan sebaliknya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Ini menggambarkan kehidupan orang-orang yang walau bergereja, tapi tidak bertobat. Mereka mengeluarkan hal-hal yang jahat. Kalau buah, hal-hal yang busuk, buah busuk. Mereka mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya. Itulah buah dari benih yang tidak baik. Itu ditabur oleh iblis dalam hatinya. Dan itu disebut dengan buah kedagingan. Yaitu tabiat untuk berdosa. Kita dapat melihat perbandingannya yang sangat bertolak belakang. Antara buah roh dengan buah kedagingan. Sehingga kita bisa tahu, aku ini sedang mengeluarkan buah apa? Haleluya. Buah roh tadi, yang pertama buah roh kasih. Apa itu? Belajar mendahulukan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri. Itu kasih. Sanggup menanggung segala sesuatu. Itu karena kasih. Tapi buah kedagingan, kebencian, egois, iri hati, dendam, rasa mengasihi diri sendiri. Itulah buah yang busuk tadi. Buah roh yang kedua dikatakan sukacita. Kalau kita bersukacita, firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Kalau kita bersukacita, itu akan membersihkan hati kita. Itu akan menyembuhkan roh kita dari segala luka hati. Kalaupun mungkin ada orang yang melukai hati kita. Tapi kalau kita sanggup bersukacita, itu akan membersihkan hati kita, menyembuhkan luka hati kita. Menyembuhkan depresi yang mungkin disebabkan oleh persoalan-persoalan dunia dan lain sebagainya. Tapi buah kedagingan, sebaliknya kesedihan, duka cita. Duka cita negatif, duka cita positif bisa juga. Berduka kita karena jatuh dalam dosa, itu positif. Tapi di duka cita yang negatif, depresi, itu buah kedagingan. Itu buah yang busuk tadi. Kemudian selanjutnya damai sejahtera. Merasa tenang meskipun berada dalam persoalan. Bisa? Bisa? Haleluya. Itu damai sejahtera, itu buah roh. Gak kerasa gerusu. Merasa tenang. Tidak digoyahkan. Aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Saudaraku, tidak digoyahkan oleh ketakutan atau serangan-serangan musuh. Sebaliknya, khawatir. Itu musuh daripada damai sejahtera. Takut. Perkelahian, gak ada damai. Sedikit ada disuntik langsung berkelahi. Ada konflik, ketegangan. Itu dia buah yang busuk. Selanjutnya kesabaran. Kesabaran ini tidak kenal menyerah. Dapat menanggung segala kesukaran. Itu kesabaran. Tapi sebaliknya itu ya tidak sabarlah tentunya ya. Kerasa gerusu. Tidak apa namanya itu ya. Cepat marah. Gak sabar. Dan cepat marah katakan saya.
semua, cepat marah. Ini ada kutuk dosanya, amin. Tapi oleh Roh kita bisa bebas. Haleluya. Saudaraku, suka menghakimi seseorang, belum pun tahu, langsung dihakimi, itu tidak sabar. Suka mendesak kemauan sendiri, itu tidak sabar. Itu bukan buah Roh. Buah Roh kesabaran, tapi buah yang busuk, suka mendesak kemauan sendiri. Selanjutnya itu kemurahan. Yang murah hati katakan saya. Haleluya. Kemurahan itu suka memberi. Coba dulu beri senyummu pada kiri kananmu. Senyum pun udah pelit, gimana pula lagi yang lain. Haleluya. Ramahlah, amin. Nah, saudaraku, berbelas kasihan ya. Nah, saudaraku, itu kemurahan. Lihat orang berbelas kasihan. Cepat timbul belas kasihan. Ya, ramah. Tapi sebaliknya buah yang busuk itu kejam, kasar, pelit. Untuk diri sendiri pun pelit. Gimana lagi untuk orang lain, kan gitu? Itu bukan buah Roh. Kemudian kebaikan. Kebaikan itu melakukan apa yang benar. Ia memikirkan apa hal yang terbaik untuk orang lain. Ya paling tidak doa dulu lah, amin. Kalau belum bisa berbuat sesuatu, paling tidak ingat dia berdoa, itu memikirkan hal yang terbaik bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, itu buah Roh kebaikan. Contohnya menolong orang dalam kesusahan. Tidak sulit-sulit, amin. Tapi sebaliknya, buah kedagingannya, ya kejahatan, ya kekerasan, termasuk di situ amoral. Kemudian buah Roh kesetiaan. Apa itu kesetiaan? Kekuatan dan ketekunan untuk bertahan mulai dari hal-hal kecil. Haleluya. Yang mungkin tidak dianggap orang lain. Misalnya tekun baca skedul. Orang lain gak baca, kita baca, pasti beda pola pikirnya. Haleluya. Pasti beda. Orang yang tekun membaca Alkitab, sudah pasti beda pola pikirnya dengan orang yang tidak baca. Percayalah. Tekun berdoa. Belum dijawab, berdoa lagi. Sampai benar-benar Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Tekun, setia. Setia beribadah. Haleluya. Setia terhadap pasangan. Walau harus keluar kota, cinta tetap kepada pasangan. Walau banyak godaan di luar sana, walau banyak godaan di handphone, cinta terhadap pasangan selalu. Haleluya. Itu dia setia. Tekun. Walau ada persoalan. Sebaliknya, ya tidak dapat dipercaya. Itu dia buah kedagingannya, buah yang busuk tadi. Tidak jujur. Sudah mulai pakai password handphonenya supaya tidak dibuka istri. Supaya tidak dibuka suami. Anak-anak juga. Anak saya bisa dibuatnya password handphonenya supaya saya tidak lihat. Nggak bisa, harus bisa saya lihat apa isi handphonenya. Orang tua, cek apa isi handphone anakmu. Entahnya ada najis di situ. Entahnya ada hal yang tidak baik di situ. Itu tidak jujur. Itu buah yang busuk. Mari kita ajari anak-anak kita jujur. Haleluya. Anak-anak kita ini sudah cerdik dia. Kalau bagus nilainya ditunjukkannya kertasnya sama kita. Tapi kalau nggak bagus nilainya diam-diam dibuangnya. Dipikirnya kita nggak tahu. Siapa lebih pintar, anak atau kita? Ya kita, mana bisa kita dibodoh-bodohi ya kan? Walau dia berliku-liku jalannya, si orang tua yang bijak pasti tahu. Haleluya. Apalagi Bapa di sorga. Walau berliku-liku jalan kita, Tuhan kita tahu apa jalan-jalan kita. Mata Tuhan ada di segala. Selanjutnya kelemah lembutan.
Haleluya. Kelemah lembutan ini terutama rela menerima pengajaran firman. Lembut hati ini. Rela menerima teguran. Rela menerima nasihat. Tapi sebaliknya tidak mau diajar. Sombong. Itu buah yang busuk. Mari hasilkan buah yang baik. Amin. Dan buah yang terakhir dikatakan penguasaan diri. Apa penguasaan diri ini? Bisa mengontrol emosi. Haleluya. Bisa mengontrol hawa nafsu. Termasuk nafsu makan. Minggu lalu kita belajar tentang berpuasa. Itu salah satu penguasaan diri. Walau tersedia hidangan enak. Kalau sudah menetapkan hati puasa, bisa mengontrol hawa nafsu makan. Amin. Haleluya. Saudaraku, tidak menuruti kehendak diri sendiri. Jangan katakan hebat kali kok bisa puasa. Bukan hebat kali, memang ada penguasaan diri. Bukan hebat kali. Haleluya. Tapi memang punya tekad. Aku harus bisa menguasai diri. Saudaraku, dan sebaliknya, buah yang busuk itu gak bisa menyangkal diri, termasuk tidak disiplin. Pikirannya kacau, rakus, itu termasuk buah yang busuk, liar, gak mau diatur. Saya dan saudara di sini bisa menguasai diri. Buah Roh Kudus kita hasilkan, buah kedagingan kita buangkan, kita matikan. Dan buah Roh Kudus ini bukan sifat alamiah, enggak. Saudaraku, tetapi karakter orang percaya yang dibaharui hari lepas hari karena melekat pada Kristus. Bukan karena kuat gagah. Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, termasuk 9 buah Roh Kudus. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu ke dalam diri kita. Kemudian seorang anak Tuhan juga harus menghasilkan buah keluar. Jiwa-jiwa yang bertobat, artinya jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Perhatikan, salah satu ciri seseorang yang mengalami baptisan Roh Kudus, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah rindu memenangkan jiwa. Adakah saudara masih rindu memenangkan jiwa? Haleluya. Atau sudah hilang api itu? Katakan kiri kanan saudara, gak boleh hilang. Haleluya. Karena salah satu ciri seseorang mengalami kepenuhan Roh Kudus adalah ada kerinduan yang menyala-nyala untuk menjadi saksi Kristus dan memenangkan jiwa bagi Yesus. Menghasilkan buah jiwa-jiwa yang bertobat. Dan Yohanes 15 ayat 16 berkata, yang kekal. Yohanes 15:16 dituliskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Yang sudah dipilih Tuhan, katakan saya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta pada Bapa, supaya apa yang kamu doakan, Bapa berikan kepadamu. Itu matematikanya. Haleluya. Kita dipilih. Orang khusus saudara ini. Haleluya. Kita ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah. Pergi, kata firman Tuhan, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya, saudaraku, mari kita pergi. Dan katakan Yerusalem, apalagi? Judea, Samaria, sampai apa maksudnya? Saudaraku, berdampaklah bagi lingkungan kita.
Di mana kita ditempatkan Tuhan. Berdampaklah bagi keluarga kita. Penuhi keluarga kita, komunitas kita, tempat kerja kita dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Haleluya. Itu dia pergi. Penuhi lingkunganmu, penuhi keluargamu, penuhi komunitasmu dengan prinsip-prinsip kerajaan sorga. Kalau ada orang sakit di situ, bawakan kabar baik, doakan dia, sembuhkan oleh kuasa Tuhan. Kalau ada orang bermasalah di situ, datang dan bawa jalan keluar kepadanya oleh kuasa Tuhan. Dan dikatakan menghasilkan buah yang tetap. Artinya hasilkan jiwa-jiwa yang bertobat dan jadikan murid Yesus. Bukan hanya sekedar Kristen, tapi murid Yesus. Haleluya. Yang terakhir, untuk itu, hauslah, rindulah akan baptisan Roh Kudus itu. Itu bukan milik beberapa orang saja. Itu bukan milik pendeta saja. Itu bukan milik pelayan saja. Itu milik semua orang yang mau. Haleluya. Yohanes 7 ayat 37b berkata begini. Barang siapa haus. Adakah saudara haus akan Roh Kudus? Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Karena dia pemiliknya. Datang kepada Yesus karena percaya bahwa yang membaptis Roh Kudus bukan pendeta, tapi Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Maka di kamar pun engkau berdoa, penuhkan aku Roh Kudus, bisa penuh. Amin saudaraku. Haus dan rindu dipenuhi Roh Kudus. Tapi ketahuilah, sebenarnya Tuhan lebih rindu memenuhkan kita. Karena dia yang berjanji, aku akan memberikan penolong kepadamu. Tanda rindu, tanda haus, berdoa. Apa saudaraku? Kalau saudara haus minuman, apa yang saudara buat? Buka mulut, amin? Lalu minum. Berdoa, buka mulut. Kisah Rasul 1:14a berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan ayat 31 dikatakan dalam pasal 4, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Minta, jangan diam saja. Mari kita baca dulu Lukas 11 ayat 2 ayat terakhir ya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Jangan lihat jam pulangnya, lihat jam masuknya, amen. Haleluya. Karena ibadah satu tadi Bapak Gembala sangat sur. Jadi agak lewat waktunya. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Sama-sama 1, 2, 3. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapa? Jadi harus diminta. Haleluya. 30 tahun pun lahir baru kalau enggak ada dipenuhkan Roh Kudus, enggak ada kuasanya. Enggak ada kuasa menolak dosa. Enggak ada kuasa menjadi saksi. Itu sebabnya kalau sudah sepertinya lemah, minta. Amin. Seperti di awal tadi saya katakan, tanda awal menyertai orang dibaptis dengan Roh Kudus ialah berkata-kata dalam bahasa roh. Bahasa roh ialah suatu bahasa baru. Itu diberikan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang meminta. Suatu bahasa yang tidak dipelajari. Suatu bahasa yang asing yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang mengucapkannya. Firman Tuhan berkata,
Coba kita baca 1 Korintus 14 ayat 2. Jadi tidak berusaha saudara, apa artinya ini? Apa artinya ini? Kecuali memang ada karunia nabi di situ. Dikatakan itu pun menafsir. Bukan jelas-jelas tapi masih menafsir. Tapi kita, roh kita dengan Tuhan mengerti. 1 Korintus 14 ayat 2 sama-sama. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Haleluya. Kalau belum dapat, kalau belum tahu, mulai dulu. Haleluya, bahasa Indonesia dulu atau bahasa sorga itu haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Buka mulut, amin. Kalau tutup mulut kapanpun sampai Maranatha nggak perlu Roh Kudus, nggak penuh Roh Kudus. Tutup mulut, lihat kiri kanan, apa katanya? Gak akan. Tapi kalau rindu, haus, pengen, minta, buka mulut. Mulai dulu bahasa Indonesia. Aku perlu Roh Kudus. Aku gak tahu mengatasi masalahku. Kedaginganku masih kuat. Aku masih ini. Oh haleluya. Haleluya. Tahap apapun yang diberi roh, lakukanlah. Amin. Jangan takut setan yang datang. Gak mungkin dia berkata tadi. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Adakah bapak-bapak di sini seperti tadi dikatakan kalau anak minta ikan dikasih ular? Kalau minta Roh Kudus gak mungkin datang setan. Haleluya. Dan kita semua dapat dipenuhi Roh Kudus. Sebab bagi kita lah janji itu. Ayat terakhir Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sama-sama kita baca. Sebab bagi kamulah janji itu. Katakan bagi saya lah janji itu. Sekali lagi kita baca, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah hasil-hasil dari kesaksian saya dan saudara. Amin. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang kuat, tidak lemah. Kita menjadi saksi Kristus yang menghasilkan buah yang baik. Bukan buah yang busuk, buah yang lebat. Haleluya. Suka saudara, Pak Sembiring pasti suka rambutannya berbuah lebat. Amin. Tuhan kita suka saya dan saudara berbuah lebat. Haleluya. Dan buah kita tetap maksudnya jadi murid. Lalu saudara berkata, sudah bersaksinya aku. Sudah sungguh-sungguhnya aku. Tapi belum mau, jangan tertuduh. Bertekun. Salah satu buah roh, kesetiaan. Haleluya. Paling tidak persepuluhan dikasih Tuhan. 10 kita saksikan, 1 dimenangkan. 100 kita saksikan, makin banyak tentunya persepuluhannya, men. 10 dimenangkan. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Biarlah kita semua dipenuhi Roh Kudus. Tadi kita di awal berkata, kirimkan apimu. Api Roh Kudus bisa membakar semangat kita untuk melayani. Bisa membakar sampah dosa yang masih ada dalam diri kita. Hujan Roh Kudus mengairi kita semua, sehingga kita bisa bertumbuh. Angin Roh Kudus berhembus, dia arahkan kita kemana Tuhan mau. Minyak Roh Kudus melumas mata kita, sehingga kita bisa melihat maksud Tuhan, melihat rencana Tuhan. Dan sekarang mari semua buka hati. Tidak perlu saudara tergeletak, terutama mulut kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati kita digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan.